Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita sepanjang hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Senin 12 April 2021, tertulis dalam Filipi 2 ayat 8. Demikianlah dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Adalah suatu hal yang sangat menyakitkan bila kita harus melepaskan apa yang sangat kita cintai. Kita akan mempertahankan dan berjuang sangat keras untuk mempertahankan, apalagi itu menyangkut harkat dan martabat hidup kita. Tidak ada seorang pun yang boleh merendahkan kita, apalagi mengambil apa yang sudah menjadi bagian kita. Saudaraku yang terkasih, harga diri mendorong kita untuk kuat mempertahankan segala sesuatu yang kita miliki. Bila dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang memperlakukan kita tidak pantas, kita akan merasa sangat tersinggung dan sakit hati. Bahkan tak jarang ada di antara kita yang dengan sengaja melawan perlakuan orang tersebut karena merasa harga dirinya sudah dicobak-cabik. Banyak orang yang sanggup merendahkan orang lain, tetapi tidak bisa menerima bila perlakuan itu terjadi pada dirinya. Nasihat Paulus bagi jemaat di Filipi ini juga menjadi nasihat bagi kita orang percaya yang hidup di zaman modern ini. Kita harus hidup dalam kerendahan hati, menganggap orang lain berharga dan memperlakukannya dengan hormat. Janganlah ada di antara kita merasa lebih tinggi dan lebih hebat dari orang lain. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimenangkan, tentu Tuhan menginginkan kita berubah menjadi lebih baik. Hidup menghormati dan menghargai satu dengan yang lain, sehati sepikir dan satu tujuan dalam melakukan hal baik di dalam kehidupan persekutuan. Untuk bisa melakukan ini memang tidaklah mudah. Dibutuhkan kesungguhan dan kerendahan hati yang dilakukan dengan kerelaan. Sebagaimana Yesus yang mau dengan taat hidup dalam kerendahan hati, bahkan rela mati di kayu salib sebagai bukti ketaatannya. Yesuslah teladan ideal yang sejati bagi kita orang yang percaya. Tuduhan, hinaan, bahkan siksaan harus dia terima dan jalani karena kasih-Nya. Kasih Bapa membuat Yesus sanggup dan harus menjalani semua penderitaan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sanggupkah kita bertahan dalam kasih ketika kita diperhadapkan dengan situasi, keadaan di mana orang lain memperlakukan kita tidak baik, melecehkan, dan bahkan menyakiti kita? Demikianlah sebaliknya, dapatkah kita dengan kasih memperlakukan orang lain dengan baik dan menghormatinya? Bertahanlah dalam ketaatan hidup, dalam kerendahan hati, dan biarlah kasih Kristus tetap hidup dan nyata dalam setiap kehidupan kita. Maka itu akan memampukan kita untuk melakukannya. Kasih akan membuat kita bertahan untuk tetap setia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita, untuk hidup saling mengasihi, saling menghargai, dan menghormati orang lain sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu mengajar kami untuk hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kasih, memperlakukan orang lain lebih baik dari sebelumnya. Ajar kami Tuhan untuk menunjukkan kasih-Mu di dalam kehidupan kami.
Berkati kami di dalam segala pekerjaan kami hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah hari ini menjadi hari yang penuh berkat, hari yang penuh sukacita bagi kami. Di dalam melakukan segala apa yang kami kerjakan, biarlah hati kami selalu bersukacita. Dan biarlah kami selalu taat kepadamu untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami di bumi ini. Karena kami percaya di dalam ketaatan kami kepada Tuhan, maka kami akan dimampukan. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul. Tuhan berikan mereka kekuatan. Berikan penghiburan bagi mereka yang sedih. Apapun yang mereka hadapi, Tuhan, Engkaulah yang memberikan jalan keluar bagi mereka, memberikan penghiburan bagi saudara kami yang sedang berduka. Di pagi hari ini kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit. Tuhanlah yang menyembuhkan dan memulihkan kesehatan mereka, agar mereka boleh kembali melakukan aktivitasnya dengan penuh sukacita. Ajar mereka untuk tetap setia dan taat, bertahan di dalam iman kepada Engkau ya Tuhan, ketika mereka harus menghadapi segala penderitaan lewat sakit penyakitnya, ataupun dengan berbagai-bagai pergumulan. Karena di dalam bertahan untuk setia kepada Tuhan, kami akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Karena itu kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkaulah yang memelihara kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di surga untuk cinta kasih-Mu, dan ajar kami, kuatkan dan mampukan kami untuk menjadi pelaku kasih Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.